Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim amma ba'du. Alhamdulillah tahaddas bi nikmah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat cinta terhadap ilmu. Jika kita mencintai ilmu, itu Allah menjamin apa? Orang-orang yang diberi ulul ilmu, yang diberi ilmu itu diberi derajat yang lebih oleh Allah, derajat yang diunggulkan oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya malaikat, iblis ribuan tahun diciptakan sebelum Nabi Adam, ibadah ribuan tahun. Tetapi ketika Nabi Adam diciptakan belum ibadah, baru diberi ilmu. Semuanya disuruh menyembah, sujud, menghormat Nabi Adam. Ada belum ibadah. Itu hebatnya ilmu. Makanya kan banyak sekali hadis yang menyebutkan malaikat malu menyiksa kepada orang yang berilmu. Setan malu menemui orang-orang yang berilmu, mau menggodanya pun malu gitu. Maka alhamdulillah ya, ketika kita terus tulus zaman panjang terus sampai akhir hayat kita niatkan untuk mencari ilmu, masya Allah karim ya. Jaminannya banyak sekali ya. Karena Imam Syafi'i mengatakan ketika kita ingin bahagia di dunia ya dengan ilmu, bahagia di akhirat ya dengan ilmu, ingin bahagia dua-duanya dengan ilmu. Ya. Kayaknya aneh ya ketika ada seseorang ingin bahagia tapi tidak mencari ilmu. Hanya sayang nanti di akhir zaman karena banyak orang yang himmah cinta terhadap agama tapi bodoh terhadap agamanya, terhadap ilmunya. Nah itu yang dikhawatirkan. Orang yang sedang semangat, giroh semangat terhadap agama tapi tidak tahu ilmunya, itu bisa terjerumus. Contoh misalkan jadi teroris misalkan. Kenapa? Karena dia cinta terhadap agama, tidak tahu ada yang melesetkan, udah. Kan dia sedang cinta agama, kemudian ada yang mengajak satu golongan yang sesat misalkan, dia mau kan gitu, karena tidak punya ilmu gitu. Nah itu termasuk dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita tidak punya ilmu itu bisa jadi celaka gitu. Nah, dalam sholat pun tidak sah ketika tidak ilmu, tidak pakai ilmu. Pun mungkin saja ketika kita dalam keluarga, dalam pernikahan misalkan, karena tidak tahu, ini mungkin kita terjadi talak, cerai, tetapi masih satu rumah. Makanya itu yang dikhawatirkan oleh Rasul. Nanti di akhir zaman banyak orang yang sudah cerai tetapi masih satu rumah dan punya anak lagi kan. Kenapa? Karena tidak tahu. Itu kamar. Tidur di kamar biasa. Gitu. Nah makanya kita harus memakai ilmu seperti itu. Kenapa? Karena talak itu masya Allah kan hal yang mudah diucapkan, tetapi itu jadi gitu. Karena talak itu tidak bisa dipermainkan. Kalau talak itu main-main gitu, bisa. Itu tetap aja jadi sedang marah, sedang main-main gitu, guyon, udah jadi. Contoh gini misalkan, Bu, kalau aku melihat wanita yang lebih cantik dari ibu, wah ibu langsung cerai. Itu bisa pas lihat gitu, misalkan ke yang lain pasti banyak yang lebih cantik kan. Pas lihat sudah jadi talaknya.
Ini hari gitu. Nah ini Bu, kalau ada yang bangun kalau misalkan ada wanita yang masih mau ke bapak, langsung ibu dicerai misalnya. PT ada ternyata kan yang namanya juga gitu ya, ada langsung itu nggak usah ucapin lagi, udah jadi talak. Itu teh disebut tolak takliknya. Ya, talak disandarkan dengan sesuatu. Tolak taklik namanya. Sandarkan dengan sesuatu. Itu jadi sah tolak taklik itu. Contohnya misalkan gini. Kalau saya beli mobil baru, ibu mau udah aku cerai. Misalkan. Ternyata beli yang baru langsung cerai. Tolak tarik namanya. Banyak orang yang bahasanya seperti hati-hati gitu ya. Dengan bahasa tolak itu kalau lihat dari bahasanya ada dua. Kalau lihat dari bahasanya, dari bahasanya itu ada yang talak sorry, ada yang talak ghair sorry. Kalau talak sorry itu yang jelas, yang nyata. Aku cerai, aku talak, itu udah sorry namanya. Nah ada talak ghair sorry. Nah kalau itu mah niatnya apapun itu jadi yang barusan yang sorry. Aku cerai kamu, aku talak. Membahas di Sunda mah diserahkan, kurang diserahkan gitu. Jadi bahasa. Ada yang kedua yang ghair sorry. Yang ghair sorry itu yang bahasa hiasi. Aku pulangkan kamu ke orang tuamu. Nah itu dipulangkan itu apakah mau titirah bahasa Sundanya titirah? Padahal titirah itu apa? Ada nggak bahasa di Jawa titirah? Nggak ada. Kalau ada niis istirahat. Kalau ada biasa kan suami istri itu sudah berantem udah masing-masing dulu aja mengisi dulu lah gitu. Kurek. Nah itu yang ghair sorry itu tidak akan jadi talak kecuali ada niat, memang itu niatnya cerai. Bilang gitu seperti itu teh, aku pulangkan, udahlah kamu, aku sudah nggak tahan, udah sok silakan mau pergi kemana saja. Nah itu ghair sorry, sok aja kemana aja lah kamu, aku udah nggak peduli lagi misalkan itu. Nah itu ghair sorry, itu memerlukan niat dalam hati. Ketika niatnya memang itu cerai, jadi cerainya. Kalau dilihat dari lapatnya, dari kata-katanya itu ada dua, sorry dan ghair sorry. Tapi kalau lihat macamnya, talak itu banyak macamnya. Satu ada talak khulu, macam-macam tolak itu. Tolak khulu itu seperti gini, seorang suami seorang suami misalkan digugat cerai oleh istrinya yang mau cerai. Kenapa? Mungkin karena misalkan karena berpenyakit, misalkan suaminya, atau misalkan di PHK. Wah, naon? Yang mau orang kurang kena hiu, lalu kene, besok cerai, gugat cerai lah. Nggak gugat cerai, si wanitanya itu baik ada masalah atau tidak ada masalah, si wanitanya ingin cerai itu bisa dengan tolak khulu. Nah, artinya kata suami, oke, aku akan ceraikan asal belikan aku mobil Innova yang baru. Siap, jadilah dibelikan jadi. Nah, khulu namanya. Cerai bersyarat. Bersyarat ya. Minta bayaran si suaminya. Kalau bilangnya, ya udah terserah kamu. Jadi nggak? Naik niat.
Ketika kita niatnya misalkan menceraikan itu jadi gitu. Makanya niat kitanya yang punya talak itu kan kita. Kalau kita niatnya cerai benar gitu, jadi ya udah aku cerai jadi lah gitu. Terlalu bahasa jarang beli. Jarang beli. Pasti sok itu talak hulu ya. Nah, talak hulu sepakat para ulama itu jadi talak. Hanya perbedaannya ada yang menyebutkan talak hulu itu sama dengan talak tolak tiga, talak tiga. Jadi kalau tolak hulu si wanita minta cerai itu sama dengan talak tiga, artinya tidak ada tidak rujuk lagi, tidak ada rujuk lagi. Kecuali udah nikah lagi gitu dengan orang lain. Itu mah nggak ada, pokoknya itu mah tidak bisa, tidak ada syarat seperti itu, tidak bisa kembali lagi aja. Pokoknya M gitu lah. M aja gitu. Tolak dulu. Nah, ada juga macamnya itu tolak selain tolak apa barusan tolak hulu ya. Hulu bukan kepala ya. Hulunya itu. Nah, ada yang tolak berikutnya adalah tolak ta'liq tadi. Itu macamnya. Tolak ta'liq itu tolak disandarkan kepada sesuatu. Contoh misalkan si istrinya teh goreng adat lah gitu bicaranya teh. Macam-macam di kita sampai ke hul gitu ya. Udahlah, kamu kalau sekali lagi berani membentak saya, maka kamu langsung cerai. Akan saya ceraikan. Ternyata setelah beberapa bulan mungkin dia membentak lagi kita, langsung nggak usah nyebutkan cerai lagi, udah jadi. Cuma kayak nazar tadi. Kayak seperti itu. Itu disandarkan kepada sesuatu. Ada misalkan gini. Ada si istrinya teh suka ngutang gitu ya. Tidak bilang ke suaminya. Pas yang nagih misalkan kagetnya suaminya ya hutang leban lagi. Awas, kalau lagi kamu hutang aku cerai. Mau diketahui oleh suaminya atau tidak dia ngutang lagi jadi cerai. Nah itu yang mungkin yang salah satunya yang dia tidak tahu tapi jadi cerai, dia masih berhubungan, masih punya anak, ya itulah zina salah. Tapi kalau udah kumpul kan udah rujuk kan? Kalau rujuk kalau sudah rujuk beda lagi. Kalau kita misalkan rujuk lagi, ya gimana kita mau menyebutkan rujuk atau kita niatkan rujuk kalau kita tidak tahu bahwa kita sudah cerai? Kan ini enggak, biasanya kadang-kadang tidak tahu gitu. Dan makanya hati-hati bicara itu. Ya oke-okean gitu. Iya gitu. Banyak bahasa-bahasa yang sudah cerai tapi itu kan kalimatnya bukan berarti. Misalnya gini, kalau kamu bentak lagi maka saya akan cerai. Berarti kan itu kan keputusannya masih ada di suaminya pada saat nanti kalau dia misalkan bentak lagi. Tapi kalau misalnya kalimat gini, kalau kamu bentak lagi berarti kita cerai. Itu kan berarti kan otomatis. Yeah. Tapi kalau kamu membentak lagi, saya akan cerai kamu. Berarti kan sebenarnya lagi bentak, tergantung istrinya kan, suaminya kan. Mau nggak nyerahin ini gitu kan? Yeah. Gitu tadi. Yeah. Kalau bahasa itu mungkin bisa jadi bahasanya ya. Kalau tadi misalkan kalau kamu menghutang lagi, maka bahkan harus cerai. Nah, jadi cerai gitu, jadi cerai. Ya nggak ada artinya itu talak ta'liq namanya. Nah termasuk hampir semua orang ada segat ta'liq itu. Ketika nikah ada segat ta'liq. Itu tuh dalam bahasa fikihnya itu tolak ta'liq itu teh. Kan segat ta'liq suka dibacakan ya sama penghulu. Kalau tiga bulan berturut-turut meninggalkan apa ya? Tidak kasih nafkah. 3 tahun kalau itu nggak salah meninggalkan atau tidak ngasih nafkah atau KDRT kan gitu. Itu kan langsung. Nah makanya ketika KDRT jadi
gitu. Hanya untungnya saya sering dengar kalau si istrinya tidak ridho. Kalau dipukulnya ridho mah berarti satu jadi talak lagi. Mana ada yang ridho? Karena tahu di sini ya. Nah itu hati-hati, makanya pantas kata Nabi banyak di akhir zaman. Memang banyak orang yang sudah cerai tetapi Itu masih wajib itu ada sikat talik ya. saya berapa kali nolak. Kalau saya sih nolak sama sekali. Kemudian saya ketika saya nikahkan santri ke daerah sebelah sana, apa namanya, dekat Lembang bukan Lembang pesan deh. Jarwa. Sono ke sana ke Cuidai, dekat Cuidai. Santri saya nganter sama lebihnya kan mau dibacakan, kata saya ke santrinya, kamu berani tolak talik itu mungkin. Kebetulan si santri saya kan belum punya kerja tetap gitu. Kan ada bahasa-bahasa kalau tidak menafkahi maka dia akan cerai misalnya gitu. Kata saya udah jangan dibacakan aja. Lebihnya kenapa enggak, kan ini untuk menekan perceraian. Memang sudah segata alik tersebut tidak ada yang perceraian, banyak aja yang perceraian. Gimana kalau enggak segata alik, dia tidak tanggung jawab? Kata saya ini santri saya tahu percis dia, insya Allah dia akan tanggung jawab. Dan sampai sekarang dia tanggung jawab, tidak dibacakan. Saya ke santri-santri jangan, kata saya. Makanya sekarang alhamdulillah geningan sering si lebihnya itu, si penghulunya itu ya nantilah ini segata aliknya dibacakan di kamar sendirinya, tolong dibacakan segata alik. Kan kalau dibacakan kita jangan mengiyakan. Tapi kadang kan tidak ngerti si suaminya itu kan, dia bacakan ya yang ditandatangani oleh saya kan gitu. Hati-hati itu bisi terkena gitu. Itu banyak sekali. Itu tolak alik ya. Yang penting mah kadang-kadang cepat lah tentang ieu jeung loba riweuh gitu nya. Loba riweuh. Kalau misalkan dalam hati gimana? Dalam hati Misalkan kita berantem sama istri, kita kan marah. Kanya Kita Wan, ayun. Nggak Kanya Wan. Yang mengucapkan kan? nggak apa nih, cuma dalam hati. Jadi enggak gitu. Nggak terucap di bibir, cuma di dalam hati gitu kan. Dalam hatinya tuh gimana, hati dia bilangnya dalam hati gimana? Maunya nyerahin tapi nggak berani ngomong gitu kan. Kita ngomong. Dari baca. Biar jelas, ini harus jelas nih jadi gitu. Susis nggak bilang gitu. Ada yang baik gitu gimana? Dalam hatinya. Saya kalau marah kan nggak, kok merah kan, diam gitu. Diam. Jadi nggak ada istri saya tahu pasti marah. Dalam hati itu mau menceraikan gitu. Gimana? Misalkan tapi dalam hati mah gak ada gitu. Dalam hati mah gak berannya. Nah, ketika kita apa namanya, ketika hukum itu namanya hukum kan, hukum itu dohir. Maka fahkum bidawahir, hukumilah yang dohirnya. Kalau mulutnya tidak bicara, hati itu tidak bisa ditebak oleh siapapun, tidak jadi. Hanya sebagian ulama menyebutkan itu jadi dosa hati gitu. Jadi ditulis kan SMS itu bisa juga ya. Jadi dengan SMS atau dengan via orang lain. Tolong kasihin ini ya gitu. Itu tanda cerai misalkan. Itu jadi. Kenapa? Karena sudah niat dalam hati gitu. Katanya, loh cerai kok ya SMS, WA gitu nya. Wah, mending tidak ini tetap jadi. Bisa dengan tulisan, bisa dengan ucapan, bisa dengan mewakilkan. Jadi tolak itu. Ada juga tolak macamnya itu tolak ilah. Tolak ilah itu seperti kadang-kadang kita ketika marah, saya mah mulai detik ini tidak mau tidur lagi dengan kamu, tidak mau lagi dengan kamu sekamar misalnya, sumpah saya gitu.
Kan suka ada yang ya coba soal itu. Udah lah. Dua saran. Saya tidak mau itu termasuk tolak ilah. Kan cuma tidak mau tidur aja. Ya itu jadi. Tidur kan ya. Nah makanya dalam pengertian nikah Bapak itu boleh kan nakal ya. Maksudnya kalau gitu aja sambil tidur nggak? Yang bahaya itu nggak tidur. Dan kagak jaga. ngajakin Oh, kecuali mualaf. Bisa jadi. Oh, ngaji. Iya. Sholat. Mau tadi pusing-pusing. nah itu pohon Nggak mungkin tidur. Kalau tidak oh ya. tidur doang. Nah gimana kalau kan gini, a'dhamul maqasid fi nikah ad-dukhul. Ya, jadi tujuan utama dari nikah itu apa? Tidurnya itu kata ulama bukan tidak lain pasti a'dhamul maqasid fi nikah ad-dukhul katanya gitu. Paling besar tujuan nikah adalah untuk tidur. Teman. Maksudnya tidur. Panjang tidur. Gitu. Tidur bareng mah nggak bahaya, melek bareng yang Pengalaman bahasa. Nah, ada juga bahasa-bahasa tolak itu namanya tolak bihar. Tolak bihar itu misalkan kamu di hadapanku udah seperti ibuku, pundak ibuku. Kamu seperti saudaraku, kamu seperti adikku sekarang. Gitu. Itu jadi tolak bihar namanya. Kamu seperti ibuku, kamu seperti saudaraku sekarang. Itu jadi talak tuh. Statusnya semua sama ya, Mas? Sama. Tolak itu sama. Berarti hilang satu kesempatan. Ya. Itu. Jadi memang kalau orang mau nikah itu nggak perlu disamain begitu dulu. Batasnya tetap 3 kali. Ya, gitu. Kan at-tolak marratan. Tolak itu 2 kali. Cerai. Rujuk lagi ya. Cerai lagi, rujuk lagi. 2 kali kan? Tolak itu. Cerai lagi, itu tidak bisa rujuk lagi. Belum Nikah berapa 3 dengan bulan itu tanpa akad tanpa ijab lagi ya, Bang. Nggak bisa. Nah, kalau rujuk itu kan ketika seseorang talak mencerai, cerainya cerai hidup nih ya. Kan cerai itu ada 2. Nah, kucing teh. Nah, gitu cung teh kersare eta ya dia rujuk. Nah, tolak ketika seseorang itu mencerai talak itu ada talaknya talak hidup, ada talak mati. Itu beda idahnya. Kalau talak hidup artinya talak dua-duanya hidup, dicerai lah gitu ya. Nah itu 3 bulan 10 hari masa idahnya. Masa idah itu artinya idah itu menunggu. Dia mikir-mikir jadi caranya itu atau mau dirujuk lagi gitu. Nah ketika misalkan 2 bulan aduh asal terkubu rujuk lagi, nah itu gak usah nikah lagi, rujuk aja. Sebetulnya kalau dalam fikih itu langsung aja bilang ke istrinya dah rujuk lagi gitu, gak apa-apa gitu. Kata istrinya yalah asal ulah soal ini gubah-gubuk gitu. Oke lah, jadi ya udah sebetulnya. Tapi bagusnya tetap ada saksi, minta lagi ke orang tua, bilang lagi, itu etikanya. Tapi intinya mah dengan rujuk udah jadi berdua juga. Kemudian si istri ketika suaminya mau rujuk itu tidak bisa menolak, tidak ada kata menolak. Kenapa? Yang punya rujuk, yang punya talak, yang punya cerai itu suami. Tetapi boleh memiliki syarat. Ya boleh kita kembali lagi kalau ini untuk kebaikan. Oke, tapi dengan syarat ini.
Iya nggak apa-apa itu boleh. Kan tadi rujuknya gimana aja? Kalau ditolak satu nih, proses rujuknya gimana apa? Ngumpul langsung aja gitu. Iya. Baik-baik secara biasa aja gitu. Iya. Nggak usah harus set rujuk ya gitu nggak gitu. Ngobrol dulu berarti. Kalau dengan bahasa lain, kan ketemu. Ada secara Tidak bilang muncul, tapi Enggak, Mas, langsung emang pulang. Bisa jadi. Nah itu disebut gear sorry gitu. Mah, ayo pulang. Rek naon? Pulang. Rilis. pakai kode. Nah itu kan udah ada dalam hati si istrinya sedang mengerti kan. Dia mengajak rujuk kan. Nah berarti itu kan gear sorry. Kalau niatnya memang dia rujuk, niatnya rujuk pulang. Nah si istrinya juga udah ngerti itu jadi. Wah musim hujan. Lumayan. Kasihan anak-anak. Yang mana? Alasan klise. bukan anak-anak kasihan si Ade. Gimana tuh Ustaz? Alasan gitu tuh? Sama. Apanya? Alasan anak-anak. Ya nggak apa-apa, alasannya apapun nggak jadi masalah. Yang penting ada rujuk lagi. Tanpa ini ya, tanpa pengururan ini. Nggak usah penghulu. Kalau masih ada di bawah 3 bulan 10 hari. Di bawah 3 bulan 10 hari itu rujuk cukup aja ngobrol, misalkan gini, hanya etikanya tetap kita bilang dulu ke orang tuanya, masa sih langsung diambil, bilang insya Allah gini, kata orang tua pasti ngasih nasihat kan, ya tapi jangan awet rajet lah gitu lagi ya oke lah boleh gitu. Nah jadi nggak apa-apa itu, nggak usah pakai rumah juga nggak apa-apa nanti. Kenapa? Talak satu misalkan orang masih serumah nih, masih serumah terus diem gitu kan, tapi kemudian baikin lagi gitu kan, itu udah bisa kan. Kalau sudah cerai, kalau sudah talak itu bukan muhrim lagi. Berarti tidak boleh satu atap. Harus pulang. Iya. Gitu. Kalau udah lewat masa iddah berarti kan udah cakap lah. Nah, gitu. Itu boleh nolak nggak wanitanya? Boleh. Oh boleh. Boleh. Gitu. Kalau belum masa iddah mah nggak boleh. Karena itu masih dalam namanya itu khiyariyah masih pilih-pilih gitu, masih milih-milih, jadi enggak ini dijadikan talak itu enggak gitu masih. Tapi kalau sudah cerai misalkan tadi sudah 3 bulan 10 hari berarti 100 hari ya, 100 hari lah, udah 100 hari kemudian dia mau lagi misalkan baru 1 kali kan misalkan, nah itu wayana harus nikah lagi, awal lagi ijab kabul biasa gitu, pakai mas kawin biasa, ada saksi biasa aja, hanya nggak usah rame-rame, nggak usah menangkap dangdut lah, pesta lagi, hanya lebih aja pak penghulu saja gitu, cukup. Atau misalkan dengan ustadz aja menikahkan nikah agama nggak jadi masalah, asal tadinya caranya nggak melalui pengadilan agama. Kalau melalui pengadilan agama tetap aja kita tidak ada surat nikah lagi kan. Kalau kekeh si wanitanya nolak nggak mau rujuk, dosa ketika masih dalam iddah. Itu kalau sudah bebas iddah kan udah dikasih waktu oleh Allah 100 hari gitu untuk berpikir. Masa telat amat sih gitu. Kalau misalnya suaminya memang udah keterlaluan lah sampai ke DRT, dosa juga dosa. Kan itu mah beda lagi. Kalau misalkan ada elat, ada masalah, kan kita bisa bilang. Nah kan kamu kemarin gitu. Tapi kalau bisa misalkan kalau bisa merubah, insya Allah saya kan kembali. Tapi kalau tidak merubah ya saya gimana? Ada saya juga manusia, ada sakitnya gitu. Ya bisa. Tadi saran ngasih saran gitu. Karena bisa aja suaminya itu Ya. bisa aja mengancam jiwanya. Iya. Lihat karakternya. Kalau itu mah ada masalah itu nggak boleh. Kalau misalkan ada masalah bisa mengancam jiwa gitu. Nah, jadi talak itu ada 2 kali marotan ya, talak. Rujuk lagi misalnya, talak lagi, kan rujuk lagi. Udah rujuk lagi. Nah,
kalau talak lagi itu tidak bisa dirujuk. Ya, talak, rujuk, talak, rujuk kan gitu. Talak lagi lah, ketiga kali kan, itu tidak bisa nikah. Kecuali nikah dengan yang orang lain dulu. Ya, itu pun harus berhubungan dulu. Tidak boleh hanya nikah, cerai lagi tidak bisa. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Di dalam prakteknya banyak. Dan tidak boleh ada manipulasi kayak seperti itu. Aku Kawin murah. kamu kawin Pura-pura. kata istri aku bayar sama aku dikasih semuanya. Nanti seminggu cerai nya mau siapa gitu. Namanya itu muhalil gitu. Cadangan muhalil itu penghalang gitu. Jadi penyelang gitu. Jadi diselang dulu. Tidak boleh ada kesengajaan. Nyerapan. Jadi gitu Pak Ustadz ya. Kayak di sepak bola kan pertama kartu kuning dulu. Kedua kartu kuning lagi. Kartu merah ketiga gitu. Sekarang cuma 2 kali. Kartu kuning kedua kali langsung merah. Nah, maka bahasa kita itu bahasa untuk itu hati-hati gitu. Bicara itu kadang-kadang masalah kan. Kadang marah sama pada pasti ada setannya khusus yang menggoda keluarganya. Dasimnya. Dasim. Itu apa inginnya tuh sedikit ada jadi masalah yang besar dalam keluarga itu. Insyaallah kami maka hati-hati sekali. Gimana kalau sudah terjadi yang dulu gimana, yang kalau belum tahu ya kita tinggal taubat dan rujuklah sekarang. Gimana rujuklah nikah deh, mata banyak dulu setelah diterangkan tentang bab ini banyak lagi yang berbondong-bondong yang nikah lagi kan manggil kawan, manggil ustaz gitu. Untuk menikahkan lagi karena takut kan. Istri lama. Istri lama. Terekam. Ini yang nanya siapa? Kayak suara apa? Direkam Pak. Ya. Nah itu tuh. Kemudian ada juga tolak li'an. Itu mah seperti apa ya? Ada si istrinya disangka oleh suaminya selingkuh gitulah ya. Gitu. Nah, aku cerai. Kenapa? Ya karena kamu tuh selingkuh. Enggak, harus gitu macam-macam. Nah, datanglah ke hakim. Sok kamu sumpah sampai 4 kali demi Allah misalkan aku tidak melakukan sesuatu misalkan. Nah kata suaminya, pokoknya aku tidak percaya. Kata si hakim, kamu ada bukti? Enggak, sok kamu sumpah 4 kali lagi gitu. Sumpah demi Allah, pokoknya dia pernah aku lihat kalau apalagi kalau sumpah dengan sesumpahan gitu bisa jadi talak itu juga ya, talak li'an ya. Sumpah kan sekarang banyak orang yang dulu ngobrol ke siga terkira gitu yang menuduh orang lain gitu ya. Menuduh. Kalau yang dusta itu dilaknat Pak Allah. Kenapa? Yang dustanya yang bohong. Iya, pasti. Dilaknat. Makanya kalau sumpah itu jelas. Kata Rasul kan jangan memperbanyak sumpah. Di dalam hadis gini, kamu jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang banyak sumpah. Satu. Yang kedua yang banyak lumajah yang mencela, menggibah, memfitnah, itu jangan. Kalian jangan bergaul dengan orang-orang yang banyak sumpah. Karena orang yang banyak sumpah biasanya orang pendusta. Apalagi misalkan halap muhinin, sumpah palsu gitu, sumpah sedikit sumpah. Padahal dalam Islam tidak boleh sembarangan sumpah. Itu sumpah itu senjata terakhir. Sehingga ketika kalian mendengar orang lain sumpah, itu mau tidak mau kamu harus percaya. Walaupun dalam hati masih ragu, tetap harus wajib percaya. Kemudian kalau dia bohong, itu urusan dia dengan Allah. Allah yang akan melaknatnya kan gitu. Kita percaya gitu. Makanya kalau istri misalkan tadi, demi Allah aku tidak melakukan, kita percaya aja. Gitu. Karena dia akan dilaknatnya oleh Allah. Kalau li'an itu kan
dua-duanya dia bersumpah. Kalau di surat At-Thalaq kalau nggak salah, anak Allah itu akan jatuh pada orang yang berdusta kan. Ya. Nah, artinya kalau misalkan si istrinya itu ternyata nggak melakukan itu kan, suaminya ini selain dilaknat, tapi selain berarti pikiran yang tidak sah bagaimana? Karena tidak bersandarkan pada apa yang tidak benar gitu. Itu artinya apa tetap sah kan pikirannya itu. Kalau talak jadi sah tetap gitu. Talaknya tetap aja. Dia mungkin saja kan dalam hatinya dia ngomongnya seperti itu, tapi dalam hatinya misalkan memang dia mencari alasan saja misalnya. Bisa jadi kan mencari alasan saja kan gitu. Ya, untuk mencari istrinya gitu. Jadi maksudnya kan cara itu banyak sekali kan abgadul halal ya. Sesuatu yang dihalalkan Allah tapi paling dibenci. Ya, indallah itu atau halal tapi dibenci gitu. Yang halalkan oleh Allah tapi dibenci gitu. Kenapa? Karena kan kenapa dihalalkan? Karena kan tidak semua orang karena nafsu talak itu. Tetapi karena mungkin ada masalah kan. Contoh misalkan ini keluarga udah 15 tahun. Dalam segi 15 tahun kemudian tidak punya anak misalkan. Si suaminya kan ingin punya keturunan. Biasanya laki-laki yang ingin punya keturunan. Bu, kita tidak punya anak terus, kita kan dulu mah belum bisa dites siapa yang mandul gitu ya. Dulu mah jadi dicoba lagi dengan nikah yang kedua gitu. Kalau tidak mau misalkan, udahlah kalau gitu mau saya sakit, dicerai itu tidak dosa. Mencerai itu karena ingin keturunan. Atau ada penyakit, maaf, istrinya itu ada penyakit sehingga dia khawatirkan, apalagi dikhawatirkan suaminya misalkan ke yang lain, itu kan bisa jadi haram. Maka wajib nikah lagi gitu. Dikhawatirkan ke yang lain lagi karena sakit misalkan. Itu kan tidak dosa artinya cerainya. Hanya di dalam fikih Bukan wajib nanti dibolehkan. maksudnya Ya, barusan kalau ada masalah di perempuannya, suaminya wajib nikah lagi. bukan wajib nikah lagi. Maksudnya gini, wajib nikah lagi. Wajib mengiyakan, membolehkan si istrinya gitu. Bukan wajib nikahnya, bukan. Jadi nggak apa-apa gitu, nggak dosa kalau menceraikannya juga gitu, teman, nggak dosa. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan gini, masalahnya bukan masalah hal karena sudah tidak suka lagi lah, karena akhirnya bahasanya dengan karena sudah cocok lagi gitu ya. Padahal nanti rukun aja gitu misalnya, rukun aja, kemudian cerai itu makruh. Bosan lah gitu misalkan cerai itu makruh. Bahkan sebagian ulama menyebutkan haram. Ya tidak ada udzur syar'i gitu. Kalau ada udzur syar'i boleh. Tidak ada udzur syar'i itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Cerai rujuk. Nah, rujuknya kalau yang kedua tadi yang kedua itu rujuk ketika ditinggalkan wafat. Rujuk idah ditinggalkan wafat. Kalau seseorang ya otomatis yang ada idah itu istri kan, suaminya meninggal, berarti istri kan dapat idah. Nah itu mah idahnya 4 bulan 10 hari. Bukan 3 bulan 10 hari, tapi 4 bulan 10 hari. Kalau yang ditinggalkan wafat. Kenapa? Karena berkabung. Nah, di dalam idah, hati-hati ketika idah. Wanita yang idah bagusnya sih tidak boleh keluar rumah. Kecuali benar-benar sangat urgent gitu ya. Sangat penting, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa apa-apa gitu. Dia harus keluar, itu boleh keluar. Tapi dengan syarat satu kudu musut, tidak boleh dandan, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh nyisir, tidak boleh. Baju yang bagus nggak boleh. Baju biasa, baju daster, baju biasa gitu. Fungsi idahnya apa sih? Untuk idah. Iya.
Untuk istrinya, untuk suaminya. Nunggu masa tenggang gitu. Oh, Jadi satu tadi kalau idahnya idah cerai hidup untuk mikir-mikir si suaminya satu. Jadi atau enggaknya. Yang kedua, ketika masa idah itu nunggu apakah dia jadi hamil enggak dari suaminya. Gitu. Kalau Misi dibekalan lagi gitu. nah, gitu. jadi nasabnya jadi bingung. Nanti nasabnya yang jadi masalah kan gitu. Iya. Siapa yang wajib menafkahi, siapa yang wajib mendidiknya. Makanya ketika sudah 100 hari itu sudah kecil kemungkinan si dari benih dari yang awal dari suami pertama gitu. Nah, berarti kalau nikah lagi pasti itu anak yang suami yang kedua. Jadi untuk riset gitu waktunya. Ya mungkin lah. Jadi lamaan menunggu nasab. ya nasabnya nanti kemana gitu. Ya, jelas. Jelas mah jadi itu. Karena kan ada kalau head kan sebelum itu head mungkin saja pas setelah head bulan depannya tidak head. Berarti jadi kan. Nah kalau sudah 3 kali head itu biasanya enggak jadi gitu. Itu janinnya tuh. Ya berarti itu urusannya nanti dengan waris, urusannya dengan siapa yang mendidik, siapa yang mengurus itu. Adanya idah. Kenapa laki-laki mah tidak ada idah? Ya iya atuh rek kumaha mungkin Nasabnya lagi-lagi. ya dia. Kalau misalkan suaminya ya kalau menghamili si satu istri yang kedua ya bapaknya tentu ibunya tentu kan gitu pasti. Contoh misalkan gini, kalau suami 2 istrinya 1 bingung bapaknya mana. Kalau ibunya udah jelas kan yang hamil. Tapi yang bapaknya yang mana? Kalau suami 2. Tapi kebalikan. Kalau istrinya 2, suaminya 1, bapaknya jelas nggak? Jelas. Ibunya? Jelas. Jelas. Ibunya itu. Hidup sama ini. Gimana jawabannya dengan kepatuhan? Iya. Karena kalau zaman sekarang kan ada tes DNA. Iya. Kalau sekarang mah itu ya. Tapi dan memang hukum mah ta'ambudiyah. Artinya ta'ambudiyah itu ini hukum aja. Kita harus beribadah aja, patuh aja. Karena kan inti dari ibadah itu 1 cinta, 2 kepatuhan. Intinya 1 cinta, 2 patuh. Ketika kita cinta dalam ibadah apapun pasti nikmat dan tidak akan beban. Gitu. Yang kedua patuh. Memang kata Allah seperti itu ya itu aja. Nah sekarang dulu kenapa babi itu diharamkan? Karena dalam hadis kan ada mikrobat. Itu yang tidak bisa dibunuh. Sekarang kan dengan teknologi sekarang bisa mikrobat itu dibunuh. Berarti kalau gitu tidak haram lagi kan? Babinya bukan karena hukumnya sudah diharamkan haram aja. Kalau walaupun mikrobat itu sudah dimatikan gitu. Kalau kasus yang tadi ternyata hamil, udah lewatin masa idah, si perempuannya boleh nikah sama hamil nggak boleh kan? Dia nikah sama siapa? Setelah lagi masa Setelah jadi ternyata hamil. Selanjutnya ternyata hamil. Setelah beres idah. Ya. Beres idah hamil. Hamil. Terus dinikah lagi oleh suami yang baru atau suami yang Suami baru. boleh. Kalau suami yang lama ya pasti boleh. Kalau yang baru boleh. Oh boleh. Boleh. Wanita yang hamil nikah. Boleh, nggak ada larangan. Kalau yang hamil, karena udah jelas dia siapa nasabnya gitu. Sebentar, ini kan masa idah itu udah selesai. Artinya kalau selesai otomatis tidak ada benih suami pertama pada wanita tersebut. Kalau ujung-ujung hamil ini tanda tanya karya siapa gitu Pak. Tadi waktu masalah masih dalam masa idah. Oh, ada masa Ya idah. hamil. Tapi jadi cerainya itu nggak rujuk gitu Iya. misalnya. Terus nikah lagi. Terus nikah lagi boleh? Boleh. Ini, itu teh ada 2 ya.
ketika seseorang itu hamil, maka masa idahnya melahirkan. Oh, sampai melahirkan panjang. Bukan 100 hari tadi. Bukan. Kalau orang yang hamil, cerai misalnya cerai itu hamil, itu masih idahnya sampai melahirkan. Gimana kalau misalkan ada yang sedang hamil dicerai, padahal udah 9 bulan, baru seminggu melahirkan, sudah bisa nikah lagi. Itu nggak nunggu 40 dinten. Itu udah idahnya udah beres. Termasuk idah yang mati, yang meninggal, ditinggal meninggal nikah. Iya. Suami yang meninggal. Terus hamil. Tetap itu mah nggak bisa, tetap karena itu mah apa namanya tuh harus sampai melahirkan juga. Kalau hamil itu lebih panjang gini. Rugi lah suami barunya. Jika mau nikah sama kami rugi itu. Asa teman-teman. Tapi Ya kepapakan dari istri memang tidak ada larangan ya, tidak ada larangan ketika seseorang menikah orang yang sedang haid atau yang sedang hamil. Jadi itu masalah. Ya, silakan aja. Bisa jadi ada kasus gitu. Ya. Hanya yang jadi masalah itu bagaimana kalau si A itu hamil, kemudian dinikah ketika hamil itu. Nah, anak siapa itu? Gitu. Nah, kalau tadi cerai, punya suami tadinya cerai. Nah, jelas si anaknya anak yang suaminya pertama. Gitu kan? Nah, gimana kalau dia itu tidak punya suami tadinya, hamil, dinikah oleh yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya, tetap aja anaknya bukan anak si suami itu, si bapak itu. Suami yang baru. Baru ngomong lama. Kalau ada ini si perawan hamil, terus ketika hamil itu dinikah, sah nggak sah? Dinikahinya oleh yang menghamilinya, itu anaknya bukan anak yang menghamili itu. Kenapa? Karena anak itu jadinya sebelum nikah. Haram. Gitu, anaknya jadi lahir dulu ya. gitu. Tapi kalau nikah oleh hakim ya. Ya betul. Kalau nanti nikah, kalau perempuan, kalau laki-laki mah sendiri juga boleh. Walaupun kalau dalam keadaan hamil itu dinikahin sah. Sah. Saya pernah dengar pendapat misalkan nih wanitanya hamil, itu dinikahin. Ini mah anggap aja nggak ada hubungan cerai-cerai ya. Terus setelah dia lahirin, nikah lagi jadi selama katanya selama dia nikah itu jangan disentuh dulu. Nanti begitu udah lahirin baru nikah. Untuk apa tuh? Untuk apa nikah duluan? Nanti anggapnya dasar tadi nutupin aib aja mungkin. Ada, saya berpaham seperti itu. Jadi ketika seseorang nikah yang hamil menikahi orang yang sedang hamil, itu ada yang menyebutkan segelintir ulama yang menyebutkan tidak sah. Kalau tidak sah, kenapa tuh harus nikah? Nanti setelah melahirkan harus nikah lagi katanya gitu. Kalau itu udah aja nggak boleh disahkan atau nikahnya gitu. Kalau gitu, ya kalau misalkan tidak diapa-apain dulu ya, misalkan nanti harus nikah lagi ya tuh ribu-ribu 2 kali kan gitu. Ya udah aja nanti aja udah melahirkan. Setelah melahirkan dia nikah sah. Wah dia kan nipas. Yang nipas itu urusan nipas beda lagi. Udah sah kan nikahnya sah. Hanya kalau berhubungan bergaul tidak sah. Kenapa? Karena sedang nipas. Haram hukumnya. Cuma nanti kalau anaknya lahir, kalau dia perempuan tadi si bapaknya nggak bisa jadi wali tidak boleh. Makanya harus terus terang aja. Kalau dia malu misalkan sampai dia menikahkan lagi misalkan ke anaknya, itu anaknya jadi jinan kan? Iya, nggak sah. Karena bukan wali setelah nikah, itu kan memang satu darah ya, satu darah, tapi bukan
hasil nikah. Ini yang cerita ini pernah kejadian pas saya ada saudara nikah. Seperti ini kejadian Pak. Itu karena tugas karo itu kan udah pengalaman banget teliti gitu ya. Jadi karena yang nikah itu perempuan, dilihat itu lahirannya berapa, umur nikahnya pertama nikahnya kapan. Ternyata memang di situ ada kejanggalan. Sebenarnya waktu itu nggak jadi, cuman seolah itu ditutup artinya seolah lancar, padahal setelah acara beres itu besoknya dipanggil nikah lagi. Karena ada kejanggalan, berarti ini ambil sebelum ini nikah. Tapi pas nikah awal, ketika nikah sekarang hari ini misalkan nikah ya hari ini langsung dikasih tahu oleh si penghulunya. Ngasih tahu langsung karena menjaga nanti aib kan nggak sampaikan langsung, cuma besoknya anaknya juga bapaknya nggak tahu, bapaknya atau kakak ipar saya ya nggak tahu, anak berdua ke KUA mungkin melalui hakim. Ya kalau tahu kan nanti karena bapaknya sendiri ya mungkin nggak tahu kalau hitungannya seperti itu. Jadi nikah dua kali hukum. Cuman tuh berdua aja mereka naik motor ke KUA. Jadi baru tahu itu kan setelah begitu acara lagi akad nikah itu kita dipanggil sama KUA ke rumah sebelah. Jadi tamu ditinggalkan dulu sebentar, rundingan dulu. Nah itu udah dijelaskan. Gitu. Karena dia balik lagi ke tempat akad nikah seolah-olah lancar. Gitu. Padahal sekarang si yang jadi khawatirnya gini Mas. Yang dia khawatirnya kan dia itu kan tidak sah nikahnya. Kemudian campur enggak? Nah semalamnya campur enggak. Yang kedua dia berdampingan gitu, kemudian seperti apa gitu kan itu bukan mudi. Pengantinnya ya kan nggak tahu itu masalah itu. Cuma besok paginya ya bagus itu bagus ya. Kalau udah lama teliti itu ya. Kalau udah lama kasihan. Itu anaknya kasihannya. Langsung tuh. Hari tadi nikah terus besok langsung KUA disuruh aja, nggak disuruh ke orang tua, besok ke KUA cuman seolah itu beresin ada surat aja salah administrasi. Padahal ternyata kalau tahu kan nanti saudara pada jadi ngomong aib kan, jadi diredam. Ini bagus itu karena barang siapa yang meneman sanaro muyuba, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup oleh Allah nanti di akhirat kesalahan-kesalahan. Tidak ada yang tahu, walaupun malaikat yang mencatatnya oleh Allah dilupakan aja. Kalau menutup aib itu bagus, menutup aib. Tapi ini kan ada hubungan misalkan dengan tadi kan, kalau misalnya gini, tadi kan misalkan dia punya anak karena dari luar menikah dia, ketika dia menikahkan kan dia tidak sah sebagai walinya ya orang tuanya ini. Nah lebih jauh catatan buat kita gitu di sini, misalkan ya naudzubillah misalkan di antara keluarga besar kita gitu tadi ada yang bukan pengalaman artinya kita mengetahui dari keluarga besar itu seseorang yang ketika menikah dia tuh sudah hamil duluan. Mungkin naudzubillah misalkan kita ada di keluarga besar kita seperti itu, kita punya catatan sendiri tadi ya. Suatu saat mungkin kita berkewajiban kan, misalkan bisa dia lupa atau gimana. Kalau misalkan ketika menikahkan anak dia yang pertama itu, kita ngingetin dia gitu. Menurut saya dulu kan kamu gini gitu kan. Nanti nikah ini jangan sampai terjadi seperti ini, nanti takutnya nggak sah gitu. Akhirnya dari rundingan tuh cari jalan yang maslahat supaya tidak begitu kelihatan orang lain, tapi bisa tertutupi. Nah itu kalau misalkan langkah sejauh itu baik nggak menurut Ustaz? Enggak apa-apa, memang itu kemaslahatan memang seperti itu. Jadi menutup aib seseorang itu bagus gitu, seperti itu. Tapi rata-rata sekarang yang nikah itu memang diwakilkan ke penghulu ya gitu. Hanya kitanya si wanitanya harusnya minta izin ke penghulu, minta dinikahkan gitu ke siapa aja, ke wali hakim gitu. Wali hakimnya misalkan mau siapa saja boleh, silakan dia yang milih, misalkan mau ke ustaz wali hakimnya nggak apa-apa.
siapa aja, nggak usah ke pengurus saja sih, jadi wali hakimnya saudaranya misalkan, Hanya si wanitanya itu harus minta ikrar dulu, tolong saya nikahkan. Kalau kasus seperti itu kan sebenarnya berat rasanya, karena perbuatan ibu bapaknya ketika muda. Jadi tergantung si ibu bapaknya itu mau ngomongin aibnya enggak dulu waktu muda. Berat sebenarnya. Mungkin ya sebagian besar lah diam aja kan. Iya. Memang sih. Dia kan harus ngomong, pada akhirnya kan terbongkar, biasanya tahu kan. Yang bersangkutan juga tahu Pak harus 2 kali nikah gitu kan. Berat kan sebenarnya. Tapi biasanya langsung dulu juga sama waktu pas di Tangerang dan tetangga kan, saya ditunjuk sebagai saksi sama itu. Kebetulan di sana itu bilang ibunya, nanti sampaikan ke penghulunya bahwa ini makilin lah. Saya sebagai makilin dari itunya untuk menyampaikan bahwa walaupun hadir bapaknya, tapi sebetulnya nanti bilangnya bukan gitu. Jadi sama penghulunya diganti binti fulan gitu. Nah kan orang nggak tahu kan istilahnya, kalau yang paham aja oh berarti ini ada sesuatu gitu. Tapi kalau yang umum amah mah Karena nanti pulang asli nanti bapaknya tuh pulang suka teh angkat. Karena kan dia itu kan waktu pas angkat kan ngumpul gitu kan. Tahu itu yang jadi masalah. Iya. Memang berat sih buat keluarga. Kata pulang itu masih jadi Ya kalau yang ngerti, kalau yang nggak ngerti kan ya udah ancar-ancar aja. Ada baiknya bener karena pulang. Sama pulang Abdul Rahman. bahwa ini Baru resep bulan gitu kan. Ya, coba saya terang rasanya. Kalau yang memang maaf anak di luar nikah ya, nasab keseharian itu gimana tuh? Nasab, kalau nasab Misalkan pelun bin apa gitu. ke ibu. Oh gitu. Ke ibu nasab. Tapi dari Indonesia mah memang rata-rata ke ibu. Rata-rata nasab di Indonesia mah ada di negara. Kayaknya ini kan banyak ya sebetulnya yang alim duluan itu ya gitu ya. Kemudian taruhlah ya kalau memang bapaknya arisan mah gitulah lain judul ya. Ini kalau bapaknya itu juga waktu itu belum nikah gitu ya. Tetap ke ibu. Jadi sebetulnya itu memang tidak punya nasab ke bapak ya. Jadi nasabnya ke ibu. Ke ibu. Bukan tadi ya saya jadi ingat, bukan kepulan ya gitu. Bukan. Jadi kemarin tuh misalkan Biasanya ini misalkan Run binti bin ibu nya kan ibu namanya bin. binti nasib kan ke bapak. Kenapa? Seperti Nabi Isa ya ke ibu. Kenapa? Nabi Isa kan ke bapak, kenapa harus ke ibu? Kalau di Indonesia itu ke ibu. Binti. Enggak, bin ke ibu. Ke ibu. Kalau binti mah perempuan. Binti mah perempuan anaknya. Seperti Nabi Isa ya. Kalau Isa Maryam mah iya, karena emang gak ada bapaknya kan, Isa binti Maryam kan. Itu menunjukkan karena emang dia gak punya bapak kan. Isa bin Maryam. Iya bin Maryam kan. Tapi kalau ada bapaknya mah kan pasti bin bapaknya ya. Iya. Kalau Bapak. binti ke ibunya. Enggak, anaknya yang jadi bin atau itu kan. Anaknya kan belum. Kalau anaknya perempuan Binti. jadi binti ke bapak. Bapak kan cuma- Misalkan Aisyah binti Ahmad, Ya. Lamun Ahmad bin Ahmad gitu. Jadi anaknya yang disebut bin atau binti mah bukan orang tuanya. Jadi dipulang kalau anaknya gitu ya. Itu binti. Anak yang perempuan kan. Gitu. Nah nama-nama itu banyak di kita ya kalau saya lihat ya dari anak yang jadi di sebelum Halim itu menurut saya banyak sebetulnya. Iya. Berarti itu sudah benar-benar menyalahi ya. Iya. Jadi kadang-kadang ngikutin ke bapaknya itu sudah betul-betul salah. Iya. Oke lah kalau nasab kan nama saja ya. Itu dalam saya baru ingat bahwa nikah pun sebetulnya harus pakai wali hakim. Iya. Nah makanya bukan ini mah kan namanya hukumnya. Namanya hukum harus jerak. Supaya jerak. Jadi itu sebetulnya si suaminya, si bapaknya itu tidak diwajibkan untuk menafkahi atau mendidiknya si anak itu. Jadi nasabnya dia kalau maaf misalkan kalau meninggal bapak itu dia sebetulnya
agak sulit untuk mendapatkan waris dari bapaknya. Karena bukan bapak nasab. Iya. Bapak gen ya oke lah, bapak biologis ya, tapi bukan bapak nasab menurut saya. Kalau anak laki-laki mah nggak rumit ngebahasnya. Enggak. Tapi tetap aja nasab itu mah warisnya Warisnya tidak dapat. Paling jika waris dari hibah. Kalau hibah boleh. Sebenarnya kalau dari awal sudah menegakkan syariat Islam, seharusnya bapaknya juga udah mati, Pak. Karena dirajam kan, atau ibu. Seharusnya kan iya. Harusnya kan udah dirajam udah mati. Karena di kita bukan seperti itu. Kalau jadi rumit. hukum zina itu ada dua. Bujangan beda. Kalau bujangan itu 100 pukulan. Iya. Mau mati mau tidak, kalau tidak mati ya dia masih hidup. Kalau yang sudah muson, zina muson artinya dia pernah nikah. Selingkuh. Nah, sepernah nikah, mau dia duda atau masih punya istri, gitu, mau janda atau masih punya suami, zina itu mah sampai mati di derajat kalau dalam Islam. Supaya ada efek jerah untuk yang lain, untuk dianya, untuk yang lain. Itu hukum itu kenapa keras? Karena inti dari hukum itu satu efek jerah, dua sadud dira'ah, tindakan preventif, supaya yang lain nggak ada yang seperti itu. Gitu. Nah aslinya gimana? Kita bukan bicara kondisi sekarang, maksudnya mau di Arab atau di negara mana pasti nggak akan 100% menjalankan syariat Islam. Ya, dulu aja misalnya zaman Rasul baru ngomongnya sudah sekian tahun, udah anaknya gede, itu apa hukum rajamnya diberlakukan? Nah itu ketika ada saksi itu harus Saksinya 4. saksinya 4. Jadi nggak ada yang seperti tadi kan kita mau bicara dari asam BJM itu kan? Iya, 4 saksinya. Itu tuh 4 laki-laki. Pada ini televisi yang dirajam. Kenapa ini? Ketupannya tidak ada saksi, Saksinya harus 4 laki-laki. Kalau laki-lakinya 3 tambah 2 jadi Palsa di P2 ya. P2. Saksinya harus yang melihat langsung, tidak boleh dengar dari yang lain. Namanya saksi harus Ainul yakin ya. Ainul yakin. Gimana kalau misalkan sekarang memang ada foto, itu lebih akurat dengan foto, tapi sekarang bisa saja kan manipulasi gitu. Tapi zaman Rasul pernah ada gitu ya, Ustaz? Ada yang Artinya kan ketika saksinya nggak komplit gitu kan, Iya. akhirnya tetap memutuskan nggak itu gitu Iya. kan. Iya. Tapi Rasul kasih indikasi, Iya. ya lihat aja anaknya nanti Iya. ini siapa gitu. Mirip saya. Nah itu terbukti gitu. ada yang satu lagi, si ibunya kan dia ngaku, ya Rasul saya zina gitu, rajamlah aku. Nah kata Rasul, mana saksinya? Nggak ada ya Rasul, nanti tunggu pas setelah hamil. Lihat ya Rasul, saya buktinya hamil, saya kan gak punya suami, masa saya hamil berarti saya kan ya udah pulang dulu. Kenapa? Lahirkan dulu anakmu gitu kan. Setelah lahir, ya Rasul rajamlah aku. Itu hebatnya. Kata Rasul, udah pulang lagi. Kenapa? Besarkan dulu anakmu. Setelah itu baru, nah itu kan kisahnya Rasul saking sayangnya gitu ke umat gitu ya, enggak langsung rajam anak sih. Nah, gitu. Berarti kan orang yang paling bodoh itu kalau dia udah begitu direkam lagi, saksinya banyak pisan. Sebaring kan, paling bodoh itu. berarti punya video. Mana nggak ada kan? Bukti PC Punya pagi-pagi. Saha gitu.